lestarikan budaya Pakenoken. Sadenko Pakenoken. Kita lestarikan budaya Papua. Kita akan mendengarkan arahan sekaligus untuk membuka kegiatan kita di hari ini oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Autodiswan Papua. Ya, yang pertama yang saya hormati Bapak Mas Soswedu, Ketua Sanggar Seni Budaya Remai Jayapura. Yang berikut yang saya hormati adik-adik mahasiswa. Yang berikut yang saya hormati juga ada Pak Edi sebagai dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Automotif Jayapura. Ada kami sama-sama dan semua pengurus Sanggar Seni Budaya Remai Jayapura. Terima salam saya, shalom, selamat pagi semua. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dari Sanggar Seni Budaya karena Remai Jayapura ini karena kemarin saya dihubungi untuk membuat kegiatan novel masuk sekolah di kampus ini. Saya pikir ini kegiatan yang baik, sehingga saya mau kemarin itu saya bilang ke mahasiswa yang diminta dari undangan itu 40 orang, tapi kalau yang datang lebih juga lebih bagus. Karena kebetulan kemarin itu saya dihubungi Pak Edi itu mau hari Kamis dan Jumat ada kegiatan musyawarah mahasiswa, jadi saya bilang tidak bisa 2 hari itu karena mereka pakai harinya full. Terus kalau mau di hari ini tapi libur, resikonya di situ. Risiko libur itu mahasiswa kadang-kadang jam terbang itu lebih tinggi dari dosen. Jadi mereka kalau libur itu benderanya naik ke lautnya. Nah itu jadi kendala. Padahal kemarin saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini kegiatan yang baik. Ya, karena bicara tentang noken, saya punya noken gitu. Pak, saya punya noken yang kayak gini, apa namanya dari Bituaki ya, dari anggrek ya. Iya. Itu yang saya jaga masih katanya paling mahal. Ya, dan itu saya dapat dari mahasiswa. Karena saya cerita dengan Aksa bahwa saya punya noken anggrek ini saya dapat dari mahasiswa karena saya sudah cek harganya ternyata mahal. Saya ganggu istri saya, dia punya tidak ada, bulan depan dia beli baru pakai gaji saya itu. Ya, jadi akhirnya saya koleksi lagi, saya punya noken ada berapa lagi, saya kegiatan di Merauke. Mereka mau minta saya punya noken, kenapa? Karena ada gantungannya yang menarik. Gantungannya itu saya beli di Hamadi, itu gantungan pinang dan sirih. Bentuknya asli lah, seperti asli. Jadi ada yang tidak percaya, mereka ponakan saya ini harus gini. Nah, saya pikir itu sesuatu yang menjadi ikon dari kita di Papua, sesuatu yang menjadi ikon. Ya, yaitu noken misalnya ataupun pinang dari sirih. Saya nonton di YouTube ternyata di Filipina itu bahkan ada juga mereka sudah menggunakan sumber daya bahan baku yang ada di tempatnya jadi sesuatu yang bisa jadi cuan. Contohnya teratai ya, pohon teratai dia punya batang, kalau mereka keringkan dan dianyam menjadi sebuah tas. Nah kita di sini kan punya bahan baku yang tersedia itu banyak yang bisa kita jadikan jadi sesuatu yang menjadi ekonomis. Hanya kita dikendala dari kita punya kemampuan untuk mengolah itu. Karena kalau kita di ekonomi belajarnya itu kan 5M itu ya, main, money, method, mesin, dan market.
Ya, kita punya ide, kita punya bahan baku, atau modal, tapi kita punya skill dan punya pasar. Ya, itu harus semua dekat. Ya, saya sampai ke Merauke, mereka punya jajanan asma, mereka punya logo-logonya beda-beda. Yang anggrek ini jadi Merauke asma. Ya, saya bantu namanya tadi saya tahu ini dari Merauke, ini dari asma, ini dari Nabire, dari Sorong punya juga berbeda. Ya, jadi lewat hari ini sebenarnya saya berterima kasih kalau ada kegiatan dari Remai itu kan boleh melibatkan saya dengan mahasiswa. Saya berharap adik-adik yang ikut hari ini bisa ikut kegiatan hari ini dan ya, teknologi sekarang sudah canggih, bisa dapat cuan sebenarnya dari hal-hal yang kecil. Kalau bermain ke luar di Jawa itu orang selalu naik ke pokok punya mungkin ada tidak. Kalau susah bawa mungkin bawa tadi saya bilang naik seperti Pinang dan Mesir. Atau misalnya terkenal dengan kita punya ya, misalnya di dalam SMA itu sudah mulai buat dari kulit kayu ya keratinannya. Selamat pagi, salam budaya teman-teman di Papua dan seluruh Indonesia. Hari ini kita ada di kampus TOG, gitu ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kota Islam di Jayapura, Papua. Senang sekali bertemu dengan Bapak Dekan. Pak Dekan ini teman-teman bisa menyiapkan sebuah noken kecil. Ini noken ini dia dari budaya Tabi, Jayapura dan sekitar. Orang di Jayapura sebutkan atau di daerah sekitar mereka sebut dengan Ologoi. Jadi satu nanti kita bikin lagi, siapa tahu teman dari kegiatan ini bisa menghasilkan noken. Sorry saya tanyakan ya. Kalau tadi sudah dapat ini dari Tabi, kebetulan ada di sini. Ini salah satu dari sekian banyak tanaman yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan noken asli. Ini orang-orang di daerah Jayapura, di daerah sekitarnya, orang-orang Tabi mereka sebut ini Klauha bahasa di sini. Klauha, tapi dia di Indonesia kita tahu dengan mahkota dewa. Nah, mahkota dewa ini kalau kita search di Google itu teh mahkota dewa. Buahnya warna merah kalau sudah masak, ada warna kuning, ada dua jenis itu. Nah, itu biasanya kalau teh itu mereka ambil buahnya, jadi mereka saya potong dagingnya, kemudian ini ada proses dan kemudian jadi teh mahkota dewa. Nah, kalau kita di sini ambil kulitnya, kulitnya ini luar biasa kuat dan ini bisa dijadikan noken, salah satu dari sekian banyak. Nah, kita punya persediaan bisa puluhan. Kalau nanti kampus bisa ini, kita bisa juga bantu menanam jenis tanaman ini. Satu waktu bisa kita panen dari mulai proses pohon atau kulit sampai dengan. Nah, kita serahkan simbolis saja. Silakan mulai. Ini yang kata pertama di kampus. Nah, kita kasih satu noken, tapi nanti saya janjikan untuk yang satunya kakek ini. Oh iya, nanti catat. Kebetulan tadi bawa dua, jadi berpikir biasanya satu yang lebih cepat, tapi rupanya dua. Oke. Oke. Yes. Saya mencoba anak ini supaya kita bangun mencari supaya bisa melakukan hal-hal yang positif untuk hidup ini. Mungkin ini sebenarnya merupakan hasil budaya kan gitu, produk budaya orang Papua. Yang kita lihat kenapa noken, karena dari produk budaya orang Papua yang cukup banyak. Ya kita tadi sebut ada mahkota, alat musik seperti tifa dan segala macam hasil produk budaya orang Papua itu rupanya noken ini satu-satunya. Noken ini satu-satunya yang hari ini terdaftar sebagai warisan budaya tak benda dunia. Satu ini saja baru sudah. Karena itu kita merasa penting untuk kenapa sampai ini noken saja yang ada di warisan dunia. Tapi warisan dunia itu bukan warisan dunia fisik, tapi tak benda. Apa maksudnya? Ini
untuk diskusi. Yang dimaksud warisan budaya tak benda itu sebenarnya ada satu value, nilai yang sangat sakral yang terkandung di dalam noken. Dan kemudian pembagian lukiskan dalam nilai itu dikasih oleh yang masing-masing untuk orang Papua. Apa nilai itu nanti untuk diskusi? Karena itu penting sekali. Saya bercerita dengan anak-anak SD, ceritanya berbeda. Kalau kan kita kakak masih seperti itu pasti sudah berbeda bicara. Feel itu sangat penting. Itu yang dikandung oleh noken. Dan noken itu kan sebenarnya tas khas orang Papua. Dan kalau kita bicara orang Papua, dia kan lebih dari 300-an suku. Di setiap suku bangsa itu pasti memiliki tas khas, ya. Dan kalau 300-an maka mudah sekali. Karena setiap suku itu punya bentuk-bentuk. Misalnya orang di suku kebudayaan Mehago, ya teman-teman ada dari Mehago. Nabire Paniai, kakak orang yang ini kan disebut virtual dia, tapi ada baby dia. Yang ini kan dikerjakan oleh orang laki-laki. Gitu kan? Tapi yang lain misalnya nanti kita lihat contoh yang ini dari Jayapura itu dikerjakan oleh perempuan dengan nama-nama dan nilai-nilai yang luar biasa. Gitu ya. Karena itu teman-teman di sanggar ini kita coba, kalau kita dapat dana ini kita coba fokus kepada sebuah produk. Rupanya noken ini sudah didaftar oleh Kementerian Desa sejak tahun 2012 kan gitu. 4 Desember 2012. Nah, saya adalah salah satu anggota tim dari pemerintah pusat yang setiap periodik 4 tahunan melapor ke UNESCO. Karena noken ini menjadi warisan budaya dunia ditetapkan di UNESCO, maka tugas dari pemerintah Indonesia setiap 4 tahun sekali pemerintah Indonesia melapor ke UNESCO. Kenapa harus melapor? Kalau tidak melapor, ini nanti dikeluarkan, dibatalkan dari warisan dunia. Oke. Jadi sebenarnya UNESCO menggambarkan awal mula kehidupan dan persaudaraan. Itu baru UNESCO. Karena kita bicara tentang suku dunia, belum kita bicara di suku yang lain yang cukup banyak luar biasa nilainya. Saya mengingat tentang Indonesia. Kita punya yang membuat kita jadi satu kan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Jadi bahasa aslinya itu kan dari kitab apa ya? Sejarah sendiri. Dan bulan-bulan dia menulis kitab Soma-Soma bahasa Jawa kuno disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma. Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma itu terpecah tetapi satu jua. Nanti kan Bung Karno presiden pertama yang bikin menjadi berbeda-beda tetapi tetap berbeda. Tadi kan Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma itu berbeda-beda tetapi terpecah tetapi satu jua. Nanti akan ketemu kan pasti beda, gitu ya. Anak itu juga pasti beda, anak kita pasti beda. Dan kalau Mama Robeka punya anak 12, maka 12 itu pasti punya ciri yang berbeda-beda. Tapi mereka dipersatukan oleh UNESCO, ya. Itu makna pertama. Jadi di dalam menggunakan ini pun sudah nanti makna kalau pagi itu, gitu ya. Aku bilang orang Indonesia, tapi kalau tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma itu bahasa Sanskerta. Jadi kemudian ini sekali baru satu. Kemudian dari kami, kemudian kita ditanya. Ini disebut hak. Orang di sekitar kita sebut hak. Dan hak ini bisa tali,
bisa darah. H bisa lari, bisa darah. H ini kan diambil dari pertama, dari sini, yang abstrak ini. Ya, kita sebut dengan lokalisme, kearifan lokal di otak sini, untuk menghasilkan H dari tanaman ini. Kan begitu. Sudah sekian banyak tanaman yang dicoba, apakah bisa diambil menjadi H? Apa tadi H? Kawan-kawan, tali untuk merajut. Oh, tidak semua. Kalau kita misalnya bertemu dengan matoa itu pada saat kita kulit ini, dia tidak berserat panjang kulitnya. Kita ambil kalau ini berserat panjang, kita tarik panjang itu. Ini sebuah penelitian yang luar biasa yang dihasilkan oleh orang-orang di Papua. Kalau dia pergi matoa, dia kupas kulitnya, patah langsung. Dia tidak berserat panjang. Tapi ini ditarik panjang sekali, kuat sekali. Ini salah satu contoh yang lain itu melincu bahasa Jawa. Genemo, sebenarnya bahasa aslinya genemo ya, bahasa Latin ya. Orang Papua masuk pakai bahasa asli ya. Apa dia bahasa asli? Dari genemo. Air. Jadi ini sebuah perpaduan yang ada di sini yang Tuhan kasih. Kemudian dapat tanaman yang dia coba beberapa jenis tanaman, pokoknya dapat ini salah satunya paling bisa dibuat H. H pertama itu tadi, tapi H kedua adalah hubungan saya dengan Tuhan yang kasih lokal wisdom ini. Kemudian hubungan saya dengan Tuhan kasih di sana tanaman, dan kemudian saya mencoba merajut mendapat sebuah naskah. Yang naskah itu bukan naskah biasa, tapi punya simbol, punya value, punya nilai. Ya, nilainya banyak, nilai sosial, nilai budaya, tapi juga nilai ekonomi ya. Dekan mau nilai ekonomi bukan dorong-dorong, karena kita bicara ekonomi. Oke, ini informasi awal supaya kita tangkap, jangan sampai potong pakai noken. Noken yang menjadi warisan budaya dunia adalah noken asli, karena dia punya cerita, dia punya value, dia punya simbol-simbol yang penting. Ya, kalau nanti kemudian tidak dihasilkan lagi, hilang nilai itu. Seperti kalau orang Indonesia tidak bersatu lagi, maka Bhinneka Tunggal Ika apa tadi? Serupa. Ya, kakak Lori masih ingat? Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma. Ya, tanya pemina, tanya pemina. Nanti hilang begitu, iya kan? Maka itu karena nanti hilang nilai yang sangat penting itu. Maka yang dijadikan warisan dunia oleh PBB melalui Lembaga Pendidikan dan Budaya UNESCO, yaitu warisan budaya tak benda noken. Jadi bukan bendanya, jadi bukan ininya sebenarnya, tapi nilai yang terkandung di dalam. Bisa dipahami. Jadi kalau nilai yang dikandung dari dalam ini itu berarti yang berbeda dengan yang alam, yang alami. Bagaimana dengan noken yang bukan dari bahan alam? Contoh yang dari benang sintetis, itu dia tidak bisa kita sebut noken, kita bisa sebut dia tas. Gitu ya? Bisa. Kami punya tugas, ini pemerintah pusat bilang betul ya, teman-teman di Papua, tolong karena setiap 4 tahun kami lapor itu bingung melaporkannya. Itu lapor itu bahan-bahan yang dari apa? Sintetis itu dan dia tidak punya cerita. Tapi ini punya cerita. Oke, kita mulai ceritanya, coba dari yang dari tadi. Setelah mereka rajut, ini kan mereka pintar atau pilih, tidak pakai mesin, tapi kaki paha digunakan strek sampai jadi. Jadi coba lihat proses itu, cari-cari pohon, dapat satu yang dari antara yang ini, kemudian mereka ambil prosesnya, coba-coba sampai terakhir mereka tidak pilih atau pintar. Setelah pintar dapat benang ini. Oke ya? Terus benangnya bikin apa? Kan bikin semacam kebetulan ini rajutan. Kalau di tabi rajutan, yang ini anyaman, yang ini rajutan. Ini rajutan juga. Oke, nanti kita cek sebentar. Tapi izinkan saya mau sampaikan beberapa simbol penting. Oke, setelah mereka dapat H itu tali atau bisa disebut darah,
mereka akan bikin simbol-simbol yang sebenarnya itu bukan hal biasa, tapi itu luar biasa. Contoh, pada saat ingin mengerjakan rajutan atau noken rajutan, mereka memulai dengan membuat simbol mati, membuat simbol mati. Simbol mati ini memang di pramuka belajar, simbol atau tali atau apa. Oke. Kita yang pramuka ya, kita yang lain kurang belakang. Simbol mati ini bukan simbol biasa. Ini simbol mati. Simbol mati ini punya simbol. Pada saat kita hendak membuat sebuah karya seni, karya budaya ekonomi, maka yang lain harus berhenti, dihentikan, stop, fokus untuk membuat karya seni. Bisa diaplikasikan di segala macam kehidupan kita. Memulai sesuatu, simbol mati, kita baru bisa fokus buat sesuatu. Oke, simbol mati. Setelah simbol mati, ini mereka yang rajut ini biasa menggunakan pertama adalah simbol angka 8. Kakak ada ini bunyi ya. Ini macam dia kacau sekali. Oke, setelah simbol mati, ini dia punya simbolnya luar biasa, simbol mati ini. Oke, setelah simbol mati dia mulai membuat angka 8. Mereka pasti ya, ini pasti dimasukkan dari belakang, ditarik ke atas. Ini contoh ya. Dia sudah angka 8. Angka 8 dari beberapa kebudayaan, mereka menganggap bahwa 8 itu adalah angka sempurna untuk siap melakukan sesuatu. Ya tadi kunci, terus sempurna. Baru kemudian 888 dan kemudian menjadi sebuah ikatan rantai yang menjadi dasar membuat sebuah hasil karya atau produk noken. Saya ulang contoh. Kepada kasih ini. Pertama kita akan belajar ikatan mati atau simbol mati atau simbol begini ya. Tidak mati ya. Simbol mati. Begitu ya. Kekaman gitu ya. Kemudian kita masukkan dari belakang, tarik ke depan menjadi angka 8. Angka 8 ini simbol kemenangan atau keberhasilan kalau memang betul-betul untuk fokus. Oke, setelah itu kita akan lanjut lagi menjadi angka 888 dan kalau seterusnya dia akan menjadi sebuah ikatan rantai. Ini kasih contoh ya. Masuk dari belakang, kalau rongganya di bawah tarik ke bawah. Masuk dari belakang, kalau rongganya di atas tarik ke atas. Ini sudah 8 sudah 3. Ini contohnya, contoh dasar. Jadi sama lah kalau kita mau bangun rumah kan masih ada dasar fondasi. Ini fondasinya. Karena ini punya nilai-nilai yang tidak hanya sebatas tas biasa. Kemudian teman-teman kita berpikir itu harus sosialisasi. Saya masuk ke sama tim. Jadi kalau daftar menjadi warisan dunia 2012, maka 2016 itu 4 tahun pertama kami lapor. Waktu kami lapor itu tugas dari UNESCO adalah nilai-nilai noken ini harus disosialisasikan kepada generasi muda. Satu. Yang kedua, generasi muda sudah bisa hidupkan nilai-nilai noken. Kedua. Ketiga, tanaman itu yang merupakan bahan baku pembuatan noken di alam Papua jangan sampai punah. Itu harus dilakukan periodik. Ada sekitar 5 atau 6 item. Nah ini beberapa 3 item yang disebutkan. Setiap 4 tahun UNESCO tanya tentang Indonesia. Karena kami sudah daftarkan noken jadi warisan dunia, mana tugas-tugas kalian? Silakan lapor. Waktu 4 tahun pertama kami lapor di Swiss Bell. Tidak jelas itu tanaman. Yang berikut, mana generasi mudanya yang itu bisa merajut atau menganyam noken? Karena yang melakukan itu contoh mama Paniai, mama Pegunungan Bintang, mama Bila Pago, Mepago, Dea, Togea, dan seterusnya
ada di jalan-jalan dan sudah umur usia. Kalau meninggal, apalagi yang ditagi, setelah kelihatan, tidak kelihatan. Kalau meninggal terus nilai-nilai yang tadi sebut itu hal hubungan itu sampai mau cerita, gitu. Mau dilihat dari apa? Karena itu 4 tahun pertama itu tidak jelas. 4 tahun kedua itu pemerintah Indonesia di mana-mana oleh UNESCO. Pemerintah Indonesia itu ya dari pusat Kementerian Pendidikan yang ada hubungannya dengan kebudayaan, ekonomi kreatif, mereka ditegur. Halo, bagaimana tugas kalian? Pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua. Nah itu pertama. Kedua, di tahun 2020 harus pakai mic ya. 2020. Di tahun 2020 kami lapor juga begitu. Akhirnya kami disangka mulai fokusin. Kami sudah punya koleksi buku jenis. Kami juga punya tempat di Sentani, nanti kita sudah datang ke sini, jadi teman-teman juga nanti bisa datang ke tempat kami. Maka lebih jauh lagi dari itu, misalnya kami kan sudah ada beberapa pesanan Nokia, tapi pada saat misalnya 300 termomen dari mana? Kalau pergi ke mama di jalan-jalan kadang-kadang susah komunikasi, terus pakai marah-marah lagi. Terus mungkin juga tidak bisa untuk jual karena pasar itu kan tahu lah, kalau tahu barangnya sama, tapi bisa jadi tidak laku di tangan orang lain, tapi di tangan yang lain laku gitu, karena memang mereka tahu bagaimana kemasan kan, begitu. Yang satu udah begini, cemperannya mantap, yang satu begini, jangan sekali, tidak ada bawaannya ada gitu, terus rasa bersih gitu, dibanding yang satu. Kan begitu. Nah, itu cara-cara itu yang mungkin nanti kita diskusi sehingga novel itu dia nyaman, terus kemudian dia dapat itu nilai ekonominya, tidak hanya harganya tapi mungkin keindahan paknya ya, packingnya dan seterusnya gitu. Itu Bapak dong tahu atau katakan di mahasiswa di ekonomi dong tahu bagaimana kemas dia supaya terlihat cantik dan berlaku. Padahal ini barang yang sama di tangan yang berbeda kan pasti ada yang bisa laku, ada juga yang tidak. Saya bukan orang ekonomi, tapi paling tidak kita mendapat diskusi. Jadi misalnya kalau di sini nanti kemudian dikembangkan ada satu kelompok luar biasa atau beberapa teman-teman. Di Universitas kita berharap satu waktu ada di Prakasa oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada hari Nokia di 300. Bukan sekali. Saya mau pakai Nokia. Di mana akhirnya ada kelompok bisnis tadi. Dan di mana akhirnya di sini. Harga murah, kemudian nyaman pakai. Kami sudah punya ini. Saya punya ini, kami punya ini brand. Kalau Bali punya Nike, Adidas, logo, kita Nokia punya Konoha. Semua ini brand. Jadi nanti kita bisa bekerja sama supaya satu waktu kampus Nokia. Dan sampai dengan hari ini belum ada. Saya kasih contoh beberapa. Ini Inos. Oh, ya ini Inosok ya. Ini kan diambil dari daun pandan di pantai, kan? Daun pandan. Ini anyaman disebut Inosok. Nah, orang dia dan sebagian ada di pesisir sampai dengan bagian Pak, ya. Harga-harganya sekitar 150-200 ya. 50 sampai 100 ya. Nah ini display ya. Oke. Karena juga sama-sama ya, Samsung ya. Gitu ya. Kalau ini SE, dia bahan bakunya itu terbuat dari daun sagu muda, daun sagu dirajut. Ini SE namanya. Ini kemudian orang selatan. Anim ya, Hani, Merauke, Asmat, dan seterusnya. Ini mereka sebut EZ. Ya. Ada dari Merauke, dari arah selatan, EZ. Ya ini sekitar ya sekitar 1.500.000 lah. Display. Oke, ini yang mahal ya, yang mahal. Hari tadi ya. Itu Agia dari anggrek ya. Anggrek sebenarnya ini anggrek dibibit. Jadi tadi bahan dasarnya tetap seperti ini. Nanti akhirnya ini, oke, menjadi benang emas. Atau ada satu model
model yang berikut, mereka tetap buat seperti noken ini, kemudian diselip-selip, akhirnya jadi sebuah noken. Jadi ada beberapa model, tapi paling tidak ini noken yang cukup mahal di Papua. Yang ini sekitar 20.500, yang ini sudah 5 juta. Oke, ini ada dua, ini yang disebut dengan Biduagia, ada yang disebut dengan Biduagia. Ada sedikit ornamen. Ini saya latih anak-anak sekolah di Nabire, ada sekitar 10 sekolah dengan mama-mama pengrajin. Nah, salah satu mama dia hasilkan dalam beberapa 1 jam, 2 jam. Mulai start, dan bapak saya kasih bapak jangan begini, pakai selalu. Melihat mama di Nabire sana. Oke, yang ini bekas dari Jepura, Amadi nama tempatnya. Kalau tidak ada nama marga juga. Dan ada beberapa di sini ya, di apa namanya, di Tabi. Ini teman-teman di apa ya? Bawah ya. Teman-teman di seluruh Gapen Meropet. Kalau yang tadi ini dari pandan sama, tapi diambil daunnya. Yang ini pandan juga, pandan musnida di pinggir pantai, tapi diambil akarnya. Ini akar yang menjulur panjang. Oh ini pandan di sini. Karena ini kecil, jadi ini di bawahnya beruntungan dia menjulur itu ya, menjulur itu apa namanya, akarnya. Menjulur. Itu yang dipotong dan ada proses menjadi roll atau noken dari panjang. Coba yang lain. Oke. Oke, ini B2 ini dari apa dari Mambramo. Kayak ada dari Mambramo, tidak ada. Yang mahasiswa ada yang Mambramo. Mambramo itu negara bagian lainnya. Oke, lagi. Abuku ini dari Pegunungan Bintang. Ada dari Pegunungan Bintang. Dari mana? Kiwiro. Oh, Kiwiro. Abu betul ya? Abu tidak tahu. Besok ya. Kalau itu kan berarti ngalum ya. Yepo. Asli. Berarti dari abu ini dia akan jadi men. Men di sini kita tidak tersedia. Men itu bisa ada rubah-rubah di tempat sini. Panjang begini. Itu dia, itu men. Itu men. Coba bisa lihat men. Ini men adalah noken dari Pegunungan Bintang. Jadi ada punya, kalau dia teman-teman artinya itu men dari Pegunungan Bintang. Kenapa dia ada punya begini-begini? Tidak tahu ya. Di Pegunungan Bintang itu 8 distrik, ini salah satu dibuat dari kampung ini. 8 distrik itu langsung berbatasan dengan Papua Nugini. 8 distrik termasuk Belok Timur. Tempatnya kemarin itu langsung sebelah angka saja Papua Nugini. Kemudian ada pengaruh dari hasil karya noken, dia tambah di sini. Di daerah pegunungan tidak ada yang punya seperti itu, men atau noken dari Pegunungan Bintang kecuali teman ini karena dia ada berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Mereka punya bentuk noken ada, tapi kita yang terdaftar menjadi warisan dunia. Di Timika sudah dapat 2 jenis yang berbeda, satu dataran tinggi, satu dataran rendah. Tas kasih ini biasa berkaitan dengan geografis suku itu. Jadi teman-teman yang di pantai itu susah dia pakai yang ini karena tidak tersedia yang bahan di alam yang tersedia, yang ini yang rentan. Kalau yang di pesisir itu yang anyaman. Kalau dari Sorong, ibu dosa dari Sorong ya? Iya, saya pikir ibu dari Nabire kan. Dari Sorong itu ada disebut itu, mau itu kuok. Saya tidak bawa kuok. Tapi kuok itu dia dari rumput di rawa. Jadi noken itu dari rumput, bahan yang dari alam ya. Dari rumput, dari tali, dari injil kayu, dari bunga, dari apa lagi? Akar, banyak ya. Termasuk kalau ibu dosen punya ini, itu dari rumput di rawa, ada rumput khusus. Tadi Bapak dosen sampaikan kalau di Sentani itu ada tanaman yang di dalam apa namanya yang ada 2
Eceng gondok itu kan bahasa eksotik, bukan endemik, bukan asli. Jadi semua yang disebut bahasa asli itu pasti punya kaitan dengan barang-barang budaya. Kalau kita buat noken dari misalnya apa tadi eceng gondok, iya kita sebut noken, tapi coba cerita cerita. Beda dengan kalau kita buat dari yang memang disebut dengan bahasa lokal ada. Tapi kalau mau dibuat kreasi bisa. Kami punya teman satu ibu yang orang Sentani, tapi dia kawin orang muda dari dia bisa produksi noken tapi dari eceng gondok. Dia bikin noken dari eceng gondok. Tapi kalau sebut nanti dia disebut apa? Noken eceng gondok. Baik, bertanya tadi Bapak lihat ini. Oh. Ya, saya pertama nanti sebentar ya. Silakan. Selamat pagi Pak, teman-teman semua di sini. Saya dalam penjelasan Bapak ada beberapa hal yang saya pahami yang berkaitan dengan noken ini adalah warisan dunia atau UNESCO. Tadi sempat terlintas dalam pemikiran saya bahwa untuk kita menjaga ini terus ada menjadi satu budaya dan warisan dunia. Menurut saya ada salah satu faktor yang paling pentingnya itu bahan baku. Bahan baku seperti Bapak tadi sudah bilang bahwa ada pohon jenis-jenis tanaman yang harus kita jaga. Tapi yang saya khawatirkan di sini, walaupun ini nanti masuk dalam agenda nasional, tapi terkadang yang terjadi di Papua sini kan ada beberapa investor yang masuk dan regulasi hak wilayah adat dan lain sebagainya itu tidak dijaga, dan itu masalah bagi saya, ancaman besar. Jadi bagaimana tidak hanya kita mewariskan noken ini sebagai satu bentuk tanggung jawab kita bersama, tapi kita lihat karena kalau dalam ekonomi itu hal paling penting dalam suatu produksi itu adalah bahan baku. Seperti itu. Jadi saya takutnya nanti kita semua punya mimpi besar untuk jaga warisan ini, tapi bahan baku sendiri tidak ada seperti itu. Karena kalau dari wilayah pegunungan itu ada beberapa tanaman yang bagi saya itu ada, karena salah satu contoh paling konkret itu kalau dari Koga sampai Tolikara, ya walaupun saya lama di Timika, tapi kampung saya di sana, saya tahu tanah saya dari Koga sampai di Kabupaten Tolikara itu jalan yang dibangun itu adalah tempat di mana pohon, ada satu pohon namanya pohon itu sejenis pohon besi, tapi dibikin itu untuk dibikin noken. Dibikin noken dan dibikin untuk yang yang menjadi budaya di sana. Tapi itu terancam karena ada beberapa pembangunan infrastruktur yang kita tidak bisa larang karena itu baik juga. Tetapi bagi saya fokus kita di sini harusnya juga terfokus pada bahan baku. Jadi kita menekan regulasi-regulasi yang pada akhirnya nanti merugikan kita, sehingga mimpi kita bersama untuk jaga kita punya budaya ini terus ada. Karena jangan sampai kita bermimpi tinggi untuk tetap ada, tetapi kita sendiri tidak buat regulasi untuk menekan supaya bahan baku kita ini terjaga. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, saya lihat kita harus lebih banyak kerjasama dengan beberapa instansi terkait, karena bagi saya sendiri orang budaya, orang gunung itu noken ini sangat sakral. Karena ketika saya lahir, sebelum dibawa ke gereja diperkenalkan ke masyarakat lain, saya diisi langsung dalam noken. Jadi itu hal yang sangat sakral. Ketika saya jalan di jalanan lihat teman-teman dalam noken di tanah, itu terpukul sekali seperti itu. Jadi ini di rumah kita, budaya kita yang menjadi warisan bukan hanya di Papua tetapi di Indonesia bahkan dunia. Tapi kita lihat ini sebagai masalah yang sangat sepele seperti itu. Jadi menurut saya nanti ketika kita punya kesempatan untuk berbicara dengan pimpinan-pimpinan atau orang yang punya hak dalam hal ini, kita bisa memberitahu kepada mereka bahwa tolonglah dibuat regulasi tempat yang layak diberikan kepada mama-mama itu untuk menjual. Karena seperti yang Bapak tadi bilang, noken itu adalah rahim, dan itu memang benar seperti itu. Jadi bagi saya regulasi-regulasi yang terkait tolong kita pertegas dulu, sehingga nanti ke depan bagaimana kita membangun sebuah hubungan untuk mempertahankan budaya ini berjalan dengan baik. Jadi bagi saya itu yang saya tekankan, Bapak. Mungkin kita bisa kerjasama lihat tentang regulasinya dulu untuk mempertahankan. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang untuk kita semua. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aksa Hamadi. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Universitas Oto Geisler Papua.
Terima kasih untuk Bapak pemateri dan juga kakak-kakak dari komunitas Sanggar Seni Budaya Raimai Jayapura yang sudah membagikan beberapa pengalaman dan juga ilmu yang boleh kita terima semua di siang hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya di saat siang hari ini adalah, biasanya kalau saya dari BEM Universitas nih, kita sering keluar Papua, itu ada teman-teman nasional dengan teman-teman dari beberapa kampus. Kebetulan kita tergabung dalam BEM Nusantara, yaitu BEM seluruh Indonesia. Di situ setiap daerah diwajibkan macam kalau kita mau ke sana minimal bawa oleh-oleh dari kita ke tempat. Di situ ada beberapa kali pertemuan, ada teman-teman yang kasih teman-teman dari teman-teman pimpinan mahasiswa dari BEM-BEM lain noken. Sementara di sini setelah kita sudah pulang nanti 1-2 bulan kemudian dong tanya, Bu Pres izin, ini noken saya boleh kena air ke tidak ke? Atau kok saya rendam di air dia pewarna hilang. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara merawat noken? Karena semua orang punya noken, tapi tidak tentu semua bisa merawat noken. Itu saja, terima kasih, waktu dikembalikan. Biji apa itu? Kacang tanah dan biji melinjo. Melinjo apa tadi? Genepe. Melinjo, biji melinjo itu atau genepe itu biji ditaruh di tanah. Nanti 9 bulan baru kacang bertumbuh. 9 bulan. Kalau kacang 15 hari sudah tumbuh. Jadi sedikit. Ada waktu kalau seperti kacang, ada juga seperti biji melinjo. Kok kasih ingat dong di bawah mereka. Mulai bikin sesuatu. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi itu mungkin itu biji melinjo. Ulang, dikaget, baru jadi. Tapi ada yang cepat sekali waktu mau kacang 15 atau jadi sudah ada. Sudah ada. Ketemu biasa lebih senang ke kacang, tapi kasihan melinjo juga penting. Iya kan? Melinjo juga penting. Dia tumbuh itu dia pengaruh luar biasa. Kacang kan dia jangka pendek. Melinjo itu dia bertahun-tahun. Melinjo tulisannya apa? Kulitnya, daunnya, bijinya itu melinjo. Tapi pelan. Mungkin ada tipe-tipe kakak kita di pejabat itu bahwa mungkin juga ada tipe begitu keingatan pelan-pelan. Nanti jadi kemudian kalau saya sudah menyentuh prosesnya baru jadi kita berharap gitu ya. Oke, 2 pertanyaan tadi sudah dijawab. Kalau kurang silakan. Tapi pertama kita mulai dari kita adik yang saudara semua menanya saya. Jangan saya bicara tentang apa yang saya buat. Apa yang saya buat? Dan saya. Kalau saya bicara tentang saya. Kalau sudah saya buat baru saya bicara orang lain itu. Buat apa? Saya terasa biasanya betul paling cuma aku bicara ini betul pikir betul bilang bicara yang banyak seperti orang kerja. Tapi kalau kita diimbangi dengan kerja ini keren sekali. Hari ini saya bicara saya punya itu. Kalau saya belum punya setelah aku bicara, tak sekali bicara waktu saya tahu lah sama saya. Saya juga hari ini juga ya, dan semua kita tapi mulai dari saya itu. Ya, jadi kita sudah mulai buat itu kita berharap ada 20-an. Jadi setelah kemudian kita menyebar luaskan yang bisa kita tanam. Tapi ada yang mudah-mudahan tadi ada cerita itu yang perjalanan itu kontak ini. Kita mahasiswa, kita bisa komunikasi teman-teman di seluruh Indonesia, apalagi cuma di kota kecil ini. Kalau bisa kita bikin demo, tidak boleh bikin sesuatu yang untuk menjaga kita punya hutan dan bahan baku. Bisa, sangat bisa siap. Itu yang kita harus mainkan peran ini. Saya pikir mungkin sama dengan baju ya. Kita harus tahu merawat. Gitu ya. Tahu merawat. Ada yang bisa kena air, ada juga yang tidak bisa. Ada yang kena air tapi cara menjemurnya juga beda. Kalau ada yang kena air misalnya kemudian kita menjemur tahu saya begitu, nanti dia kusut. Ya, tapi ada yang kena air dia harus tetap ada pakai alat untuk berenang untuk bisa tetap dia terbuka. Dia taruh supaya waktu dia tutup dan buka ini kusutnya itu juga bisa merusak. Terus kalau yang memang tidak bisa dimuat misalnya yang mengganggu misalnya manisa apa ya juga dihindari. Ya, misalnya tikus juga bisa. Kemudian yang bahan-bahan yang mudah membuat lepas kelanjutan yang tidak digunakan atau dimasukkan di dalam novel. Pokoknya seperti kita merawat baju. Tidak semua bisa direndam.
Tapi juga tidak semua, tapi juga ada yang bisa direndam, ada yang bisa dicuci. Kan begitu. Kali ini kan tidak perlu dicuci, kan tidak dilaut saja. Yang ragu anyamannya, yang ragu biasa nggak bisa dicuci dia. Boleh, tapi harus tahu prosesnya. Teman-teman, ini ada teknisnya biasa. Nanti kita bicara teknis ya. Tapi hari ini kita mau diskusi. Tapi itu teknisnya ada yang bisa kena, ada yang tidak bisa kena. Ini kena justru lebih berat, bisa cepat sobek dibanding dengan yang ini. Yang ini. Nah ini boleh, tapi ya harus tahu juga kalau nanti dia kena kemudian dia kusut lepas. Teman-teman yang menembak semua terjadi. Itu biasa kalau mereka demo, mereka taruh di sini supaya tetap terbentuk. Ada benda yang ditaruh supaya bentuk dari token itu tetap. Kalau dia ini dia nanti mengkerut, kemudian kita buka lagi, kadang-kadang bisa cepat rusak. Karena itu menggunakan dengan baik. Tergantung kalau kita gunakan asal dan ini cepat rusak begitu ya. Dan main juga begitu ya. Main di Perguruan Bintang. Saya ada di Perguruan Bintang. Kita doa saudara. Simpul pertama, simpul mati pramuka ya. Simpul mati ya. Putaran 1 dan kemudian masuk berikutnya. Tarik saja, ini simpul mati ya. Bapak dosen sudah jadi ya. Bapak nikah sudah jadi ya.
dan dimulai dengan rajutan pertama untuk dasar dari noken. Kita sementara membuat simpul mati, kemudian angka 888, dan setelah itu kita akan buat dasar dari bangunan atau dasar dari hasil noken, yaitu ikatan rantai. Di ujung sana ada ibu dosen mau tunjukkan. Terima kasih karena ada Bapak Dekan juga. Bapak Dekan sama-sama sudah ada. Adik coba kakak tunjukkan hasilnya. Kakak juga. Oke, mari tunjukkan hasilnya. Sudah berlatih di kampus. Semangat. Halo teman-teman semua, hari ini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Autogesler Papua sedang mempraktekkan bagaimana merajut noken yang diprakarsai oleh Sanggar Raimai Jayapura. Hari ini kita melibatkan mahasiswa, juga beberapa dosen yang mencoba merajut noken dari dasar. Saya juga sudah mencoba untuk merajut dan ternyata kata teman-teman saya hasilnya lumayan memuaskan. Saya pikir lewat hari ini teman-teman semua bisa belajar untuk merajut berbagai macam noken dengan mempunyai nilai yang luar biasa. Noken kita di Papua ini sudah mempunyai nilai yang sudah sampai menjadi salah satu budaya dan sudah mendunia. Saya berharap adik-adik mahasiswa bisa menjadikan ini sebagai keterampilan yang bisa mempunyai nilai ekonomis, selain kuliah, tetapi bisa melakukan praktik yang menghasilkan nilai-nilai usaha yang bisa membantu adik-adik dalam keluarga saya ataupun mungkin itu dari saya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya nama Aksa, saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Autogesler Papua. Siang hari ini saya dapat ajarkan bikin dasar-dasar menjalin hubungan salah. Maksudnya dasar-dasar bikin noken dari teman-teman kakak dong dari Sanggar Seni Raimai. Awalnya memang susah, tapi kan saya lihat sama bapak dosen dia bikin sangat rapi. Bapak bersemangat, bikin saya juga ikut semangat. Jadi begini sudah awalnya mulai kalau ada semangat pasti tong bisa. Noken ini sama dengan bahasa, kita punya bahasa ibu. Kalau kita sudah belajar, tidak lestarikan, nanti akan punah. Jadi sangat besar harapan saya dan juga teman-teman yang mengikuti kegiatan di siang hari ini bahwa mari kita lestarikan budaya pakai noken. Sadenko pakai noken, kita lestarikan budaya Papua. Terima kasih. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Autogesler Papua senang menerima informasi tentang noken dan senang merajut noken, dan kami mengajak teman-teman untuk melestarikan budaya noken.